Terima kasih disampaikan pada majelis pun ya insyaallah. Yang dapat ditarik kesimpulan adalah tadi menjabarkan tentang fikih kebangsaan atau fikih muwatonah, yang mana fikih muwatonah ini berbeda dengan fikih klasik. Jadi penerapan atau implementasi pun ini fikih klasik kalau diterapkan dalam kebangsaan Indonesia atau bangsa Indonesia tentunya sangat terjadi potensi kerancauan atau terjadi potensi kegaduhan. Kemudian dalam fikih muwatonah ini tentunya hubungannya adalah objeknya adalah antar warga negara Indonesia itu sendiri, bukan sesama muslim, tetapi antar warga negara beragama apapun, baik Islam, kemudian Kristen, apalagi Konghucu, Buddha, Hindu, dan yang lain-lain. Dan para agamawan, baik itu Islam dan lain sebagainya itu bersepakat yang mencapai titik temu atau tadi ada 5 kesepakatan. Yang pertama adalah hifdzul adyan, atau menjaga agama. Jadi tidak hanya agama Islam atau Kristen saja yang dijaga, tapi semua agama. Mereka semua sepakat menjaga agama masing-masing. Tidak boleh saling menjelek-jelekan agama yang satu dengan yang lainnya. Ini sudah disepakati oleh mereka yang para agamawan tentunya. Kemudian mereka bersepakat yang kedua adalah hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Jadi tidak boleh di antara agama yang satu dengan agama yang itu saling membunuh. Jadi ini juga mengcover daripada teroris-teroris yang mana mereka menganggap bahwasanya agama lain seperti Kristen Nasrani ini adalah kafir. Mereka berpendapat itu adalah kafir harbi yang patut untuk dibunuh. Padahal di sini disepakati itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Tentunya di sini adalah pendidikan di Indonesia. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul ilm, itu menjaga harga diri. Dan tadi yang menarik adalah Allah itu memberikan nikmat kepada agama Islam ataupun Nasrani ini atau yang lain, agama yang lain, semua agama itu adalah Nabi tadi mengatakan sama, ingin menyamakan, tetapi Allah menghendaki lain, bahwasanya sama kecuali illa qolilan, nikmata qolilan ai fitunya. Jadi kadang kita itu protes ya Allah, saya ini sedep sholat, sedep tahajud, sedep poso, ning rezeki kok pangkat sedekah. Nah ini orang Nasrani mboten nyembah sampeyan kok agama napa niku rezekine kok akeh. Ini dijawab oleh dalil yang tadi yang disampaikan oleh beliau tadi. Mungkin itu kesimpulan dari saya, nanti kalau banyak masalah. Jadi langsung saya beri kesempatan kepada sahabat-sahabat tiga penanya. Mungkin yang dua ini adalah kaitan dengan fikih muwatonah, yang satu ini umum, bisa muwatonah, bisa yang lain. Masalah pribadi juga butuh nopo-nopo. Yang mumpung ada beliau, jadi segala permasalahan ini silahkan ditanyakan. Monggo silakan bagi sahabat yang bertanya, silakan angkat tangan. Monggo. Mas Ayu, Gus Suami, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari anggota dari anggota kaitanipun terus mungkin pandangan fikih kebangsaan ataupun fikih klasik terhadap
istilahnya konspirasi, teori-teori konspirasi untuk sebagai pertimbangan. Biasanya lari-lari kan senengannya kan menerka kau bilang ini Cina lagi ini Amerika. Terus nanti pandangan terkait fikih kebangsaan maupun fikih klasik terhadap soal-soal konspirasi. Ini menawi disangkut-sangkut nih ngerti itu koyo-koyo tenang-tenang. Tapi mungkin ditangkut di soal data itu nih. Ya dulu menengah-nengah terhadap hal-hal yang seperti itu bukan seperti menawi mengenai ngoten mawon terus. Monggo yang lain, wonten apa dijawab atau yang lain, wonten Mas Aim enten Mas. Yang lain belum ada. Monggo iki dari yang penting boleh tak sambung iki wonten mangga. Arti itu dilarang kita membanggakan masalah nasab, membanggakan masalah golongan. Di pernah Rasulullah idatala gulamani walumun minal muhajirin wa gulamun minal ansar. Geger antarane anak muda dari muhajirin dan anak muda dari sahabat ansar. Kala muhajir, ya alal muhajir, inilah orang-orang muhajirin. Ini membanggakan bicara ini. Kalau ansor, ya alal ansor, ini. Wahai orang-orang ansor ini. Fakhraja Rasulullah faqala dakwal jahiliyah. Ini pengakuan ngaku-ngaku jahiliyah. Itu pengakuan wong jahiliyah membanggakan golongan. Qala ila ana ulama ini kasahadakum al-akhir. Dan ini kenapa menghina kepada yang lain? Ini sampai nabok ya Rasul, saya akan membalas. Faqala baksa wal yansur rajul akhahu dzaliman kana mazluman. Setelah kita harus membantu pada laki-laki, pada saudaranya, baik itu yang zalim atau yang mazlum. Nah, ketika terjadi dakwah jahiliyah ini kemudian sahabat terdengarlah hal itu oleh golongan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul marah, yang akhirnya berjanji la ukhrijanna al-azzu minal adal. Nanti orang-orang yang mulia-mulia akan mengeluarkan orang-orang yang asor, karena dianggap orang muhajirin itu orang yang ansor, orang yang asor. Disebabkan ya memang kita tahu bahwa muhajirin itu datang dengan tanpa membawa perbekalan apapun, semuanya perusahaan, uang dan keseluruhannya ditinggalkan. Mendengarkan semacam itu, langsung Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, la abdulan ya Rasul, saya akan membunuh. Sekali Nabi lah di Allah yata'an nas anna Rasulullah qatala ashabah. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasul. Saya dengar kau akan membunuh ayahku ya Rasul. Sudah, saya serahkan saja, saya yang akan membunuh. Dengan Rasulullah, biarkan saja. Dari sini membanggakan suku, membanggakan apa itu, seperti yang konspirasi yang saya sampaikan itu. Itu Cina yang tidak usah. Makanya konspirasi yang semacam ini kita tidak usah membedakan dari orangnya, kulitnya siapa saja, tapi harus kita cari titik temunya kabeh iku menungso. Cuman kalau dalam hanya urusan politik, ini dari Ansor, ini dari Cina, ini dari Amerika, itu Anda harus betul-betul
paham sekali di dalam masalah urusan politik bahwa konspirasi Cina itu hanya olahnya orang kadrun yang memang dulu sudah kadung ngantok dengan golongan Amerika, orang-orang yang sudah mendapatkan tempat yang sekarang digeser oleh Pak Jokowi yang kemudian menganggap bahwa Pak Jokowi pro Cina kan itu kemudian. Makanya kalau ada orang-orang yang semacam itu mestinya bagi kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia harus kita beritahu, harus kita jelaskan, harus kita saingi perang di dalam media sosial yang semacam itu. Yang jelas waktu dulu zaman Gus Dur pun programnya yaitu untuk mendekati kepada Cina malahan. Makanya ya Cina itu proporsional ya bagi hasil dan ngoten itu tidak seperti Amerika menjajah dan ngoten ini. Makanya pertama kali pemerintahan Indonesia yang memutuskan hubungan dengan IMF Gus Dur dalam mendapatkan saran dari Amerika, dari Malaysia, karena IMF itu penjajahan yang luar biasa itu dari Amerika sebenarnya. Itulah konspirasi masalah Cina itu urusan politik sebenarnya. Hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi, tapi semuanya cilik kabeh sebenarnya. Kita tidak bisa, kita tanpa didorong atau dibantu oleh Cina nggak kuat, nggak iso kita nih. Ekonomi di Indonesia kabeh sing ngatur ya Cina, di kota-kota ya Cina. Ini bukan karena kehebatan mereka, tapi kehebatan mereka atau kegoblokan kita yang perlu kita itu yang perlu dianalisis. Ini nggak usah membanggakan golongan-golongan satu dengan yang lain. Makanya yang perlu kita pahami bahwa peperangan yang terjadi waktu di zaman Rasulullah sebenarnya itu bukan hanya karena agama, tapi karena golongan. Ini ku terutama golongan Khazraj dengan golongan Auf ini selalu permusuhan terus. Tapi akhirnya disatukan oleh Rasul bahwa Yahudi minal Khazraj ummatun. Dari Auf juga ummatun. Dan kita akan selalu membela bagi orang yang dizalimi dan akan membantu kepada orang yang dizalimi. Ini perintah Rasul. Nah, ini program dari Gus Dur niku membela minoritas. Beliau membela orang yang maksudnya itu bukan minoritasnya, tapi membela orang-orang yang dizalimi. Walaupun menurut hadis ya unsur zaliman au mazluman. Jadi sementara lagi saya tangkap pertanyaan ke sana. Entah kalau yang dimaksudkan beda bisa disampaikan lagi. Kan itu di sini kan ngoten dari ini. Tapi maksud dari itu lebih ke pengambilan keputusan, tidak masalah urusan politik namun juga menyangkut keagamaan dan lain sebagainya. Keranten setiap perkara itu kan kalau dihubungkan, kalau dicari dicari kalau hanya berpedoman terkait istilahipun keagamaan, misalkan kados FPI dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, tapi tidak ini kan kalau dipandang dari sudut pandang agama misalkan memang juga ada yang membenarkan dan lain sebagainya, tapi di belakangnya FPI itu ada apa? Misalkan ada kepentingan yang menumpangi, sehingga di dalam mengambil keputusan kita tidak bisa mendukung FPI karena ada kepentingan yang lain, bukan murni daripada agama saja itu saja. Ini wala tastaru bi ayatil lagi samanan qalilah.
Jadi kita harus menjadikan dunia sebagai alat untuk zat untuk akhirat. Jangan sampai akhirat dijadikan zatut dunia dibalik yang semacam itu. Yang jelas amar ma'ruf nahi mungkar yang secara hakiki ini di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Kalau kita pahami amar yang berarti tolabul fi'li jazman, nahi tolabul kafi jazman, yang bisa jazman itu hanya pemerintah dengan cara ikrah, dengan cara paksa. Kan sifatnya nahi mungkar itu adalah memaksakan dia untuk berpindah, untuk berhenti. Kalau yang ada di dalam organisasi Islam sesama warga itu yang adanya dakwah. Nah ini bisa bedakan mal farqu baina amar ma'ruf munkar wa dakwah wal mau'izatil hasanah. Kita itu hanya sebatas dakwah. Dakwah itu ya kalau kita diperintahkan ya tandang, terus ngaji, kalau dipakai ya alhamdulillah, kalau dipakai ya sudah, hanya itu saja. Batasnya semacam itu, tidak ada ikrah. Nah yang ikrah yang bisa jazbin sampai dipenjarakan harusnya hanya pemerintah. Oleh karenanya yang dimaksud dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ini bukan polisi, juga bukan presiden, tapi undang-undang. Nah, makanya yang amar ma'ruf nahi munkar itu tempatnya ya di dalam undang-undang itu, karena dengan undang-undang itu artinya polisi bisa memberikan hukuman dengan jazman, bisa melarang dengan jazman. Ini maknanya kalau kita lihat dari situ. Nah kemudian kalau amar ma'ruf munkar dilihat itu adalah undang-undang, bilisan itu siapa? Ba'ilam tasati fabilisan. Fabilisan itu DPR yang bisa. Kiai bicara apapun gak akan pernah bisa berpengaruh kalau tidak melewati DPR. Dan ini juga sangat sulit. Sulitnya bagaimana? Nanti kita kalau dukung DPR mengikuti partai dihapusi terus. Itu saya pernah dijamin Mbak Idris loh. Di Mbak Idris cacakan ke apa sih ya? Kita itu melok nang partai diapeti terus. Itu berarti katanya Mbak Idris itu diapeti. Gak melok itu kita menyampaikan aspirasi dakwah kita repot. Gak punya, nah itu terus piye gitu. Ini harus cari solusi. Kenyataannya kalau kita sudah milih nang PKB ngoten mawon, setelah jadi DPR ya udah ada ora pati ngurusi. Jangankan aspirasi, keinginan warganya wis gak gelem. Sowan nang kiai niku ya cedhek nang kiai niku lek arep pilihan to. Golek wis gak pilihan belas ora tau moro. Rasane repot. Ini problem yang harus dipecahkan bersama. Nanti dakwah bilisan itu ya DPR itu. Tapi kenyataannya DPR tidak bisa. Kenapa? Karena urusannya kontrak. Nah, rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena DPR tidak merasa diangkat oleh rakyat, tapi membeli di rakyat. Akhirnya ya nggak ngurusi, betul lah ini. Ini yang repot sekali di gini. Kalau boleh saya akan mencahkan di gini sana. Tinggal politik bagaimana katakan. Kalah politiknya karo politik awaan kayak Golkar barang ini kayak. Tidak usah kita memiliki DPR, tidak usah jadi DPR, tapi memiliki DPR. Nah kita enggak. Jadi DPR tapi nggak bisa memiliki DPR. Kenapa? Ya terserah pesannya. Apalagi di dalam merumuskan undang-undang itu biasanya bukan aspirasi yang kita dapatkan, tapi kontrak wani biro. Niki sing sulit. Kenyataannya sampai mulai dari pilihan umum sampai sekarang pernah nggak diajak bicara oleh DPR untuk masalah konsep apa yang akan diangkat, yang akan dibahas. Ya padahal itu mestinya dalam undang-undangnya harus
disampaikan pada masyarakat, dialog dengan masyarakat. Tapi nggak pernah, PKB pun nggak pernah ngajak. Apalagi selain PKB. Datang ke kantor NU aja nggak berani ya. Ini kira-kira ini. Nah, ini mesti di tempat undang-undang, semua tempat amar ma'ruf bil yad, aku man ra'amikum munkar falyughayyirhu bi yadihi wa illa fa bil lisan. Bil lisan itu apa itu namanya? DPR. Wa illa fa bil qalbi bagaimana hati kita itu mendukung pada DPR itu, memberi dukungan kuat pada DPR itu mestinya kalau ini. Selain itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kepada anak sendiri kalau sampai kita paksakan, saya kena KDRT dan sebagainya. Padahal kalau mestinya konsep dari amar ma'ruf nahi munkar kan harus dipaksa bil qahri kan gitu. Nah, siapa yang bil qahri? Hanya pemerintah. Nah, pemerintah sendiri bukan polisi. Polisi itu nggak bisa. Polisi itu pelaksana undang-undang. Makanya harus di dalam undang-undangnya. Nah, undang-undang yang perlu dirumuskan amar ma'ruf nahi munkar yang bagaimana? Tadi yang disepakati oleh semua agama. Gak boleh hanya satu agama. Kesulitan di Indonesia karena memang negara bangsa, bahwa pemerintah itu tidak boleh intervensi di dalam urusan agama. Gak boleh intervensi, memaksakan untuk orang agama tidak bisa. Sehingga di dalam pertanyaan besok hari Ahad itu ada pertanyaan, siapakah yang berhak, yang punya otoriter menentukan ini pelecehan agama atau tidak. Itu sulit. Karena memang ketika diberikan kepada tokoh antara satu dengan yang lain saja berbeda. Karena namanya pelecehan di dalam agama itu tidak ada definisi yang sharih, hanya anakula qaulin au fi'lin. Lah etika tidak masuk di dalam hal ini karena kebebasan akidah. Ayat dulu alal istiyana bila wa bima alimi dini wa bisyari dini, dan di situ kembalinya karena tidak ada keterangan dalam syariat, kembalinya kepada lugat tidak ada, kembalinya kepada uruf. Lah uruf pantas enggak ini dikatakan pelecehan. Nah, sehingga seperti Ahok ini dikatakan pelecehan apa tidak? Hukum pantas saja. Nah, mestinya ini ya Mahkamah Agungnya yang atau pengadilan yang bisa menentukan pantas enggak, tapi perlu ada ahli bahasa, ahli apa, dan ini juga rawan untuk ditumpangi masalah politik. Nah, ini sing angel yang semacam ini. Ini saya belum mendapatkan rumusan, tapi hanya gambaran, hanya tokoh agama masing-masing. Nah, tokoh agama masing-masing ini siapa? Yang sulit di dalam Islam sendiri. Karena Islam ini menjadi pecah belah ke macam, yang sehingga kalau di situ pecah akhirnya dikembalikan kepada MUI. Padahal MUI kadang-kadang yang diangkat MUI itu orang yang nggak bisa ngaji, repot mana ya. Nah, ini lagi di Indonesia nih ya. Jadi kesimpulannya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya jazm tidak ada yang punya hak sama sekali kecuali pemerintah. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, pemerintah juga tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada undang-undang. Berarti yang bersuara itu adalah undang-undang. Tidak boleh mengamalkan ajaran dari kitab yang bersifat sosial, yang bersifat interaktif antar manusia hanya karena khilafiyah. Nah, boleh misalnya mengikuti pendapat orang yang mengikuti pendapat seperti sampaikan tadi itu kafir harbi menurut keterangan ini sehingga boleh dibunuh. Tidak boleh karena hukum yang hubungannya dengan interaktif ini hak vetonya pemerintah. Kalau urusan agama, urusan ibadah pribadi, tata cara ibadah pribadi tidak melibatkan orang lain, tidak ada urusan dengan orang lain, ini urusannya pribadi. Tidak boleh pemerintah untuk ikut campur. Kesimpulan di dalam Imam Ghazali menjelaskan di dalam masalah urusan mengatur manusia, siasah, asyasah fintizamin nas,
ila thariqil mustaqim al-munajji ila dunya wal akhirah. Ini ada 4 macam, 4 derajat. Pertama yaitu kembali kepada khilafah nubuwah. Nah, di dalam khilafah nubuwah ini pemerintah mempunyai hak veto baik dunia wa ukhron. Dunia wa ukhron. Ini kalau di dalamnya kalau imam man lahu riyasatun fid dunya wal akhirah jami'ah. Tapi ini sudah dihentikan pada 30 tahun setelah Nabi Muhammad. Hanya itu saja dan tidak boleh diangkat kembali. Kenapa kok tidak boleh diangkat kembali? Ini nanti kita bahas. Yang jelas korban para kiai-kiai banyak dibunuh di penjara hanya karena khilafah. Sebab apa? Kalau khilafah yang menentukan agama adalah pemerintah. Ketika lawan politik gak cocok dengan agamanya, ya akan dihabisi. Dalam sejarah Syekh Al-Buti sebagai santrinya Abu Hanifah di penjara gara-gara ya tidak sama dengan pendapatnya pemerintah. Syekh Yazid Al-Bastami dijatuhi hukuman gantung sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah lulus karena dianggap sesat oleh pemerintah. Al-Halaj dibunuh yang dianggap sesat oleh pemerintah. Imam Ahmad bin Hanbal juga dibunuh. Dipenjara. Ya karena tidak mau mengakui Quran, hadis. Quran itu makhluk. Ini kalau nanti didirikan khilafah akan terjadi semacam itu. Setidak-tidaknya akhirnya nanti berebutan untuk menjadi pimpinan antar podo Islami. Karena beda akidah, beda mazhab. Yang sebagaimana waktu dulu ketika zaman Abu Yusuf menjadi Qadil Qudud, semuanya qadhi seluruh dunia, tapi belum sampai ke Indonesia barang ini kalau intinya itu harus mazhab Hanafi. Yang selain Hanafi tidak boleh. Nah ini nanti kalau nanti sistemnya semacam ini, pas kita tiru pada zaman Pak Harto, 32 tahun yang megang di dalam urusan agama hanya orang Muhammadiyah. NU tidak bisa. Kalau sampai NU daftar Kemenak kok dites bisa kunut, gak lulus. Nah ini bisa mereka dites kunut, suruh kok bisa, kok gak lulus. Nah ini apakah akan terulang semacam itu? Nah, gitu deh. Ini untuk khilafah nubuwah tidak akan pernah bisa. Nah, khilafah itu yang modelnya Pak Harto itu khilafah nubuwah juga. Sistemnya pakai semacam itu, makanya ada MUI, ada ISMI dan seterusnya. Ini politiknya Pak Harto memakai sistem khilafah nubuwah. Ini tidak mungkin, maka dikembalikan kedua wilayahnya pemerintah yang semacam ini. Nah, wilayahnya pemerintah bagaimana? Pemerintah punya hak kekuasaannya hukmuhu al-amah, menyeluruh baik rakyat kecil dan rakyat besar, mulai pejabat sampai bakul tomat sampai DRS, bakul kates, bakul es, sampai mulai korek sampai korak, semuanya ini wilayahnya pemerintah. Tapi hanya sebatas lahir saja. Lahir itu bagaimana? Yang sifatnya interaktif, hubungan satu dengan yang lain. Ini yang perlu dijogoi, sehingga perlu kita ketahui yang semacam ini. Nah, sedangkan yang urusan dengan batin tidak bisa. Namun ini banyak lagi-lagi juga problem bagi kita yang kemudian mengajukan pemerintah harus mengurusi zakat. Sampai ada Basnas. Loh, sebenarnya gak punya hak pemerintah mengurus ke sana. Karena kalau pemerintah mewajibkan zakat, nanti akan bertentangan dengan hak warga negara Indonesia yang diperlakukan sama. Karena orang Islam akan rugi, ditarik zakat, ditarik pajak. Oleh karenanya sifatnya bukan termasuk undang-undang yang harus aku harus dengan sifat jazmin dan mengizinkan untuk mengelola zakat, tidak mewajibkan. Nah, kalau mewajibkan, wah itu nanti wajibnya akan kena bisa, termasuk ini. Makanya dengan itu juga
adanya MUI ini nggak perlu. Karena apa? Karena hukum untuk pribadi sudah urusannya sendiri-sendiri. Nah, pemerintah khusus untuk yang urusannya dengan interaktif. Makanya pernikahan ini yang diatur masalah administrasi, bukan masalah tata cara pernikahan. Nah, cuman di dalam masalah Islam biar dirumuskan orang Islam. Kongres Kristen gitulah ini. Yang menjadi masalah malah justru orang Islam. Kenapa? Terlalu banyak cabang-cabangnya, banyak alirannya, sulit untuk kita temukan yang semacam ini. Kalau NU semuanya enak, tapi LDI bagaimana? Jadi yang repot yang ini. Malah justru kalau yang minoritas malah anteng. Kenapa? Satu visi kan nggak ada perbedaan. Mereka secili. Nah, ini itulah juga wilayahnya pemerintah ke sana. Nah, makanya jangan apa itu namanya kita benarkan yang dilakukan oleh PI dengan bahwa penduduk salah itu, dengan negara juga salah, undang-undang salah itu. Hukum Islam juga salah, nggak punya hak yang semacam itu. Nah, itu juga kita mengamalkan syariat siapa? Perlu kita ketahui di mana syariat aku itu adalah berbeda dengan tujuan tadi 5 tadi. Itu jelas bertentangan dengan agama, termasuk bertentangan dengan agama Islam. Gak ada sistem untuk memaksakan satu dengan yang lain, itu tidak boleh. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, ini yang ketiga, wilayahnya ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama alladzina hum warasatul anbiya niku wilayahnya kepada orang yang khusus dan kepada apa itu namanya kepada orang yang khusus di samping orang yang khusus hanya sebatas urusan batin, khusus batin dan orang yang khusus. Kenapa? Ulama warasatul anbiya itu ahli hikmah. Nah, orang yang ahli hikmah itu tidak, kalau di orang awam tidak nutut. Orang awam nggak nutut. Nah, mereka ini biasanya dengan cara batin. Nah, dalam hal ini, ini krono wong awam orang nutut. Nah, sebab banyak isyarat-isyarat dan banyak hal-hal yang bertentangan dengan lahir, akhirnya hanya orang-orang yang khusus. Karena itu apa yang dilakukan oleh para aulia, yang difatwakan para aulia sering kelihatan tabrakan dengan yang lahir, seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir, bahkan seperti dilakukan oleh apa itu namanya dilakukan oleh Syekh Adifli yang sampai mengatakan asyhadu anni Rasulullah. Kemudian santri-santrinya mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Wah ini kira di pasal kare syariat karo fikih wong kafir kabeh. Nah, tapi khusus orang yang khusus. Ini enggak kuat orang-orang yang tidak semacam ini. Bahkan seperti Abu Yazid Al-Bastami ketika oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk dakwah, kemudian disuruh turun dakwah, terus dia bertanya, teman saya siapa Gusti? Terus dijawab, temanmu orang namanya ini ada di daerah ini. Nah, setelahnya itu dicari, ternyata orang tersebut malah justru ketemunya di diskotik. Sampai perjalanan beberapa ribu kilo, kemudian setelah ketemu di daerah ini, tanya orang yang namanya ini, semuanya kaget mengaku Yazid ketoke putih bersih kok goleki wong sing kaya ngono. Nah, kemudian dia diberitahu, mungkin salah, enggak salah. Terus orangnya di mana? Terus orangnya sekarang semacam ini ya di apa itu namanya di diskotik biasanya. Lalu beliau ke diskotik. Setelahnya ke diskotik melihat orang semacam itu, meragukan, mosok itu seperti ini, mosok di soyo-soyo ini. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, akan keluar. Setelahnya akan keluar, langsung dipanggil oleh orang tersebut. Ya Yusuf, kenapa kamu akan kembali? Semacam ini, cara syariat ngoten
nggak pas. Makanya khususnya ini hanya orang-orang khusus. Nah, lalu yang terakhir yang itu siasatul mu'ad. Siasatul mu'ad niki operasional kepada orang awam. Nah, itu nanti siasatul mu'ad niku nanti akan terbagi menjadi 3. Dia ada orang yang kepada orang awam dan menyeluruh. Ya, orang awam menyeluruh seluruhnya orang awam tapi khusus di dalam batin. Ini nanti kalau dalam lihat di dalam syarahnya seperti Syekh Al-Murtado ini ada 3. Ada yang tidak membutuhkan guru lagi, wis ilmune cukup. Terus ada yang kedua, yo sik ngaji, yo mulang. Nah, terus ada yang ketiga, ini yo kur nrimo ajaran kok tidak bisa mengajar. Itu ada 3. Nanti siji orang mu'ad yang memang sudah mumpuni ilmunya bisa memberikan ifadah tapi tidak istifadah. Nah, iki para kiai-kiai ngoten niku. Ana sing ya ifadah ya istifad, ya kulaan terus disampaikan, kulaan ya disampaikan. Seperti kita niku kadang-kadang ngoten niku. Nah, terus yang terakhir enek sing ya ikut istifadah ngaji tak bisa menyampaikan. Niki urusane wong awam, berarti wong awam yang semacam itu golongane mu'ad yang semacam itu urusannya. Ini pembagian daripada siasah. Makanya jangan terus mengatakan oh ini ajaran Quran, ajaran hadis, ajaran apa. Tidak bisa kita mengambil masalah khilafiyah diamalkan di tengah masyarakat yang secara secara interaktif. Karena kalau kita mengamalkan khilafiyah itu nanti akan menjadi geger satu dengan yang lain. Pernah saya contohkan di sini dalam masalah hibah. Ini kalau di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, hibah itu tidak bisa luzum, belum dikatakan luzum berarti belum sah kecuali dengan obat. Tapi cara Imam Malik enggak. Dengan qabul saja sudah luzum. Lalu pernah kasus terjadi di Malang. Gini ku ada mutabani mengambil mutabana. Anak apek, anak pungut dihibai. Serumah ini dihibahkan. Kemudian hanya itu sisi pokok ini bagianmu atau bagian dikasihkan. Lalu setelahnya mati digugat oleh ponakan-ponakannya Muranduyana. Nah, apakah hibahnya itu sudah sah apa belum? Ponakannya ini membawa kiai-kiai ya yang bermadzhab Syafi'i. Nah, tentunya tidak sah sebab dianggap belum qobet karena qobetnya barang yang tidak makul harus takhliyah. Di situ ada lemari, ada sesuatu belum dikeluarkan karena untuk cari gegeran kan gampang kan ini. Nah, ini belum takhliyah. Tapi sing dicingar Imam Malik wis sah niku wis. Iki gak iso selesai. Nah, oleh karenanya di dalam masalah khilafiyah ini yang menentukan adalah pemerintah. Setelahnya ditetapkan oleh undang-undang sah dan tidaknya sesuai kalau dalam pemerintah bukan kata-kata tapi harus ada saksi setidaknya di hadapan Pak Lurah atau sertifikat itu yang menang, betul kan ya? Sertifikat itu yang menang. Disinilah kita prakteknya mengamalkan ajaran Islam yang sifatnya interaktif. Tapi lah sifatnya pribadi, ibadah sholat, poso, kamu poso, sak sholat, setopos yang gak sholat pun no problem. No problem. Dan ini sih perlu. Makanya orang yang tidak itu orang yang buka warung dalam puasa Ramadan dibubrai dan sebagainya, nah itu nggak bisa, kita tidak punya hak yang semacam itu. Ini yang kadang-kadang kita kebablasan di dalam mengamalkan. Kenapa tidak bisa memahami fikih yang ada di situ dengan dipraktekkan dengan fikih kebangsaan? Dianggap ini negara Islam, gitu. Nah, kalau negara Islam kita tahu di video-video ini kok Pakistan apa Afghanistan yang tidak puasa dipentungi kan, wah ini nanti bahaya itu malahan. Ini yang
semacam itu. Cuman kalau di situ di belakangnya ada orang, ada politik, nah itu nggak usah kita lihat. Yang penting kita lihat dari sisi lahirnya saja. Karena kalau di situ ada kelibatan ini bisa mengherak dan itu geger terus. Nah, cuman kita harus paham sehingga bisa mengambil keputusan dengan cara adil. Sebenarnya itu inginnya sendiri atau tidak, mulai. Tapi yang kita salahkan bukan ada di belakangnya siapa, tapi praktek semacam itu secara fikih kebangsaan benar atau tidak, kan tentu pun. Nah, di belakangnya itu semuanya sudah kelihatan, sudah nampak, sudah gamblang welok-welok. Nah, siapa kan itu ya? Nah, kenyataannya ya foto-fotonya terus hubungannya ya dengan cendana kabeh sing biayai ya bangga. Nah, cendana kan tentu ini. Mulane sakniki ditagih utang karo Pak Jokowi kan rada mumet. Artinya prosesnya itu dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kecuali para pemerintah dan pemangku kebijakan itu tadi. Iya. Jadi gak bisa kita mulai, kita itu hanya dakwah atau mau'idhah, tidak boleh. Maka semacam itu gak dibenarkan. Dalil manapun gak dibenarkan itu. Dalam dalilnya amar ma'ruf nahi munkar Syafi'i pun tidak dibenarkan, karena kalau di dalam masalah biliyat itu bukan wewenang kita, wewenangnya pemerintah. Dan di Indonesia juga seperti itu. Nah, tentu hanya bisa dengan lesan. Lesan itu pun kalau menyakiti tidak boleh. Kenapa menyakiti? Kamu akan dilaporkan dan menyakiti itu kan nih, malah kena. Yo, sifat dakwah bukan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah atau mau'idhah. Jadi ini memang duduk wilayah kita hanya sebatas urusan batiniyah, bukan urusan zahiriyah. Kalau urusan zahiriyah niku wewenange pemerintah. Makanya sahnya akad dan tidak. Seperti sekarang yang besok yang akan dibahas seperti kripto, uang koin kripto itu sah apa tidak sahnya itu urusannya pemerintah, sah dan tidak dijadikan sebagai mata uang atau tidak, karena urusan interaksi dan urusannya hubungan antar satu dengan yang lain. Kalau pribadi no problem itu. Nah, tinggal ingat ini tok. Monggo kalau masih ada. Tim saya ngantuk. Ada tahu sekali. Oke, sekali. Jam setengah, jam 12 kurang 20. Kurang seperempat. Itu ada. Kami sih sakit sekali. Ya ampun. Demikianlah ngaji fikih kebangsaan jilid 2, teman-teman minggu pimpin kalian dan biaya sisi kami sering kabel macam-macam pengen kepaham teman-teman jangan sampai sudah dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa mungkin teman-teman jangan pun diisi teman-teman jangan pun kalau semangat. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda Rasulullah dalam mati kita, tapi berkata dalam Al-Fatihah.